Siapa ketua? Apakah kita bisa bareng-bareng? Siapa ketua? Apakah kita bisa bareng-bareng? Waduh, Nasdem dianggap menghancurkan Anies Baswedan. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menyoroti dinamika mencuatnya Caimin bakal jadi tandem Anies di 2024. Dia menilai kondisi sekarang terkesan Nasdem memaksa Anies untuk berkhianat dengan Demokrat dan PKS. Jamil menyebut dengan persepsi Anies setuju memilih Caimin jadi pendampingnya juga telah menghancurkan kredibilitas Anies. Masyarakat Kota Bekasi, bukan kami yang meninggalkan Anies, tapi Anies yang meninggalkan Partai Demokrat. Tidak mungkin, Anies. Udah turun ada kabar Aniesnya. Khianat nih, ya. Nih. Saudara, kader Partai Demokrat di sejumlah daerah mulai menurunkan baliho bakal capres Anies Baswedan pasca mencuatnya kabar Anies Baswedan menggandeng Muhaimin Iskandar alias Caimin sebagai bakal cawapresnya. Kader Partai Demokrat di Cianjur, Jawa Barat mencopot baliho Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di sepanjang Jalan Raya Kiai Abdullah bin Nuh, Cianjur, Jawa Barat tadi malam. Hal ini dilakukan setelah ada instruksi dari DPW Demokrat Jawa Barat untuk menurunkan baliho bergambarkan Anies Baswedan karena dinilai telah berkhianat. Hal serupa juga dilakukan kader Partai Demokrat di Indramayu, Jawa Barat. Sepanjang Jalan Jatibarang, Karangampel, sedikitnya 4.000 baliho, poster, dan spanduk bergambar bakal capres Anies Baswedan diturunkan oleh kader Demokrat di wilayah ini. Penurunan baliho sebagai bentuk kekecewaan selesai beredarnya kabar Anies Baswedan menggandeng Caimin sebagai bakal cawapres. Saya yakin dan optimis kalau lulusan pesantren, kalau tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama diberi amanah mandat untuk mengelola negara ini, insya Allah adalah kekuatan yang paling siap dan yang paling bisa mengelola kehidupan masyarakat, umat dan bangsa. Kenapa saya berani ngomong seperti ini? Karena ajaran-ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, doktrin-doktrin Nahdlatul Ulama, ajaran-ajaran Mabadi' Khairul Ummah, ajaran-ajaran Maqasidus Syariah, ajaran-ajaran Maqasidus Siyasah, itu semua modal yang cukup untuk menjadi pemimpin dan untuk mengelola negeri yang sehebat dan sekaya Indonesia ini. Partai Demokrat merespons wacana Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang akan dipasangkan menjadi bacawa pres Anies Baswedan dengan menyatakan ada pengkhianatan di Koalisi Perubahan. Kepala Bakomstra DPP Demokrat Herzaki Mahendra menyatakan Anies Baswedan telah menyetujui kerjasama dengan Partai Nasdem dan PKB di Pilpres 2024 secara sepihak dengan menyetujui Muhaimin Iskandar sebagai bacawa presnya. Herzaki menilai Nasdem dan Anies membuat koalisi baru dan bagian dari pengkhianatan Koalisi Perubahan karena tanpa sepengetahuan Partai Demokrat, Anies dan Nasdem sepakat mengusung Caimin jadi bacawa pres. Tidak menduga bagaimana teman-teman Nasdem dan Mas Anies bisa di belakang kami bersekongkol membuat koalisi baru. Ini koalisi baru. Kenapa? Karena di surat perjanjiannya yang kami tahu itu adalah Nasdem dan PKB bersepakat mengusung Mas Anies dan Caimin. Ya, bagi kami ini tentu bagian dari pengkhianatan terhadap koalisi perubahan, karena komitmen kita kan semua setara dan sejajar, sudah ada 6 pasal di dalam koalisi itu, semua kita komunikasikan dengan baik, bukan malah bersekongkol atau diam-diam di belakang. Ini suatu bentuk bagi kami adalah praktek politik yang tidak pas lah. Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan duet Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebagai capres dan cawapres belum final. Sementara ditanyai soal tudingan Demokrat
terkait pengkhianatan, Surya Paloh menghormati penilaian terhadap dirinya. Pak Muhaimin Iskandar. Mendampingi Pak Anies jadi cawapres. Kemungkinan ke arah itu bisa aja terjadi. Tapi saya pikir belum terformalkan sedemikian rupa sampai menit ini. Jadi kita tunggu perkembangan 1-2 hari. Tapi kabarnya keputusan itu sudah atas persetujuan Pak Surya. Kalau persetujuan dalam arti kata mengangguk-ngangguk aja kan, itu belum tuntas sepenuhnya ya. Surya, ini kan responnya Demokrat nih cukup keras ya, mengatakan pengkhianat. Nah, misalnya Demokrat memilih untuk keluar dari koalisi perubahan, tanggapannya bagaimana? Saya hormati. Apalagi yang saya harus katakan? Kalian lihat kira-kira model saya ini kira-kira ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak, itu aja. Tapi saya hormati itu. Menanggapi munculnya wacana duet baca pres Anies Baswedan yang disandingkan dengan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB Partai Keadilan Sejahtera akan segera membahas wacana ini secara internal di DPP dan akan segera menetapkan sikap. Doakan segera. Demokrat kayaknya marah besar banget nih terhadap. Husnuzon dulu aja. Masih tahap awal kok. Mau ngajak diskusi, ngajak Pak. Bentar lagi akan diumumkan. Pokoknya husnuzon dulu. Sebelumnya, bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan melakukan safari politik ke Jombang, Jawa Timur. Anies berziarah ke makam pendiri Nahdlatul Ulama serta ke makam Kiai Haji Muhammad Iskandar, ayah dari Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Tidak hanya berziarah di makam ayah Caimin, Anies beserta istri juga menemui ibu Muhaimin Iskandar yang rumahnya tidak jauh dari kompleks pondok pesantren Denanyar, Jombang. Makam juga Kiai Iskandar, ayahnya Caimin, kemudian juga Kiai Yusuf Khalil, ayahnya Yusuf. Jadi semua itu ya di sini, alhamdulillah bersyukur bisa diziarah di sini. Jadi sudah ada komunikasi dengan Caimin belum? Kenapa? Sudah ada komunikasi dengan Caimin belum? Kita alhamdulillah komunikasi dengan semua. Di sini di Jombang ini saya bersyukur hari ini sudah bisa ziarah di 4 tokoh utama era awal Nahdlatul Ulama. Itu bukan harga mati juga ya, misalkan nggak ketemu nih. Kenapa tuh? Koalisinya. Oh ya, nggak ada yang mati di sini? Nggak, misalkan. Salah satu, salah dua dari Nasdem atau PKS kemudian nggak ketemu nih, siapa mau digadang-gadang, siapa yang bakal jadi jadi bisa jadi kan ada ada plan B. Oh ya, kan? selalu ada plan B. Selalu ada plan B, plan C, plan D, selalu ada. Setiap politisi, setiap partai politik punya itu. Apalagi Anda tentara dulu. Oh ya, tentara itu justru kekuatan tentara adalah menentukan strategi dan alternatif plan. Plan B, plan A, plan B, plan C itu selalu ada. Jadi saya harus mengatakan bahwa kami hari ini fokus pada upaya membangun koalisi itu agar terjadi, juga menghindari, karena begini Mbak, pertanyaan-pertanyaan seperti ini juga mungkin muncul dari kelompok yang memang tidak ingin ini terjadi. Saya ulangi, tidak ingin koalisi perubahan terjadi. Why? Terlalu tinggi resikonya bagi mereka yang tidak berada dalam koalisi perubahan ini. Ketika memang semakin hari semakin besar desakan masyarakat, termasuk di Sumatera Selatan, menginginkan perubahan itu. Oleh karenanya, wah, kalau begitu antara dua, bergabung dengan perubahan atau kita cegah terjadinya koalisi perubahan ini. Dua-duanya punya resiko, dua-duanya punya konsekuensi. Tinggal kita sama-sama melihatnya dengan objektif, dengan realistis. Tetapi per hari ini saya rasa kita bertiga ini tetap berharap terjadi koalisi perubahan itu.